Segera Anda simak perbincangan tentang seluk-beluk perekonomian syariah. Smart Syariah. Smart Syariah bersama Irfan Saukibek dari Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah, IPB. Selamat pagi semua listener, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di hari Rabu, semua listener, pagi hari ini saya Riri Artakusuma senang sekali akhirnya bisa kembali menyapa Anda dalam program Smart Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini semua listener kita akan ngobrol, berbincang-bincang mengenai membangun blok ekonomi negara-negara OKI ya. Nah, kalau misalkan Anda ingin berinteraksi silakan di 0812 11 12 959. Tapi untuk membicarakan hal tersebut, pastinya sudah ada narasumber yang hadir di hadapan saya. Satu narasumber tetapnya, satu narasumber tamu kita pagi hari ini. Sudah ada Mas Irfan Saukibek dari IPB. Mas Irfan, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak Riri. Alhamdulillah. Kelihatan emang segar banget. Dan berat makin nambah dikit nih. Dan berikutnya sudah ada Pak Beta Ajarjis. Beliau adalah Wakil Ketua Departemen Infrastruktur Kadin Pusat. Pak Beta saya panggil ya Pak ya. Oke, Pak Beta, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah ya. Baik, semua listener, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, silakan jika Anda ingin berinteraksi pada kesempatan pagi hari ini di 0812 11 12 959 atau 021 398 33888. Sebelum talk show ini dimulai, tadi kita sempat ngobrol gitu semua ya. Pak Beta ini menyampaikan konsep luar biasa banget gitu ya. Yang saya tuh akhirnya jadi melongo dan sambil gini, ini bagus banget gitu ya. Awalnya memang nggak mengerti, tapi akhirnya dijelaskan mengerti. Nah, sebetulnya kita kenapa sih Mas Irfan ingin membahas mengenai membangun blok ekonomi dan kaitannya dengan Pak Jarjis kita hadirkan di sini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama ini hal terutama terkait dengan visi global kita ini belum banyak dibahas juga di Smart Syariah. Sementara ini adalah isu yang sangat penting, yaitu bagaimana kita mendorong Indonesia ini sebagai prime mover perekonomian dunia, menjadi center dari World Economic Activities dan memanfaatkan potensi pasar dunia yang selama ini barangkali belum kita optimalkan, yaitu potensi pasar negara-negara Islam gitu ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi satu hal yang sangat penting, dan Indonesia harus punya visi ke arah sana karena kita punya banyak potensi dan kita juga punya banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menjadikan Indonesia ini sebagai pusat yang menggerakkan perekonomian negara-negara Islam ini. Nah, jadi oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita akan bicara dengan visi besar tadi, memanfaatkan blok ekonomi OKI, apalagi negara-negara anggota OKI ini kan banyak yang masuk dalam kategori emerging economies ya. Betul. Emerging economies yang pertumbuhannya lumayan baik, yang potensi pasarnya besar, yang juga sebagian negara punya daya beli yang juga sangat baik begitu. Nah, bagaimana dengan visi besar ini kita bisa memanfaatkan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat ya, dan langkah konkret sebagai starting point-nya itu di mana. Nah, ini yang barangkali perlu untuk kita diskusikan pagi ini. Makanya kenapa kita mengundang Pak Beta ini ya, karena beliau ini sangat concern ya terkait dengan bagaimana menginisiasi ya mimpi atau visi Indonesia ini sebagai pemimpin ekonomi dunia ya, dengan memanfaatkan pasar yang sama-sama clear yang ada di depan mata, dengan potensi populasi muslim dunia yang sangat besar ya kan. Kemudian juga prediksi perkembangan ekonomi ke depan yang juga sangat prospektif, dan negara-negara ini adalah negara-negara yang punya potensi besar. Di saat Eropa, Amerika sedang mengalami kelesuan, kan tentu ini satu peluang harus kita tangkap. Betul banget. Nah, dan ini adalah bagian dari ekonomi syariah karena kan kita bicara soal sektor real. Nah, jadi oleh karena itu kita mengundang beliau untuk sharing dengan kita mengenai starting point-nya. Apalagi juga di antara starting point ini bagaimana beliau memulai dengan membangun satu kawasan lah ya. Satu kawasan model seperti inilah, sebagaimana Singapura membangun dirinya sehingga dia bisa menjadi financial hub. Oh iya, betul, ya kan? betul. Nah, itu kan kita punya potensi lebih bagus dari Singapura. Kita punya wilayah-wilayah yang bisa kita dorong untuk menjadi semacam economic hub-nya ya, untuk dunia Islam. Nah, jadi oleh karena itu
kita berharap Pak Beta bisa sharing visi dan langkah konkret ini, karena beliau juga orang Kadin kan. Tentu kalau orang Kadin bicaranya Pas lah pasti ya. down to earth lah, real. Nah ini yang menurut saya menjadi satu hal supaya ini juga menginspirasi smart listener, menginspirasi para pengusaha Muslim atau siapapun ya, mau Muslim bukan Muslim, ya untuk ikut berpartisipasi memanfaatkan ya peluang besar ke depan ini Indonesia ya, supaya kita betul-betul bisa menjadi negara yang secara ekonomi berdaulat begitu. Oke, nah kita langsung nih kayaknya ya ngobrol-ngobrol sama Pak Beta nih. Ya. Pak Beta ini kalau tadi sudah disampaikan di awal ya, overview oleh Mas Irfan ini bahwa memang gimana nih caranya gitu ya Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia gitu. Nah mungkin Pak Beta ingin menyampaikan mengenai konsepnya yang sudah Pak Beta tadi sampaikan, silakan Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat fakta yang terjadi, kebanyakan perusahaan Indonesia itu bertumbuh dengan fasilitas ya, sehingga dikenallah dengan istilah konglomerat Indonesia gitu ya. Malahan banyak orang mengatakan itu adalah konglomerat hitam gitu ya. Mungkin ke depan kita harus lihat contoh-contoh pemain dunia. Misalnya kayak Jepang, Inggris gitu ya. Inggris adalah penjajah yang berhasil membangun koloni-koloninya menjadi aset gitu. Sekarang dua di depan yang sangat concern dengan ekonomi syariah ini adalah Inggris sama Jepang. Jepang itu sendiri siap dengan semua infrastruktur pemerintahnya ya. Misalnya kayak Kemlu Jepang itu mempersiapkan JICA, Japan International Cooperating Agency gitu ya. Nah, itu adalah untuk long term investment. Misalnya kayak di sini proyeknya MRT gitu ya. Ada lagi JETRO. JETRO ini adalah di bawah Ministry of Industrial and Trade di Jepang gitu ya. Itu adalah yang memfasilitasi semua perusahaan-perusahaan Jepang untuk melakukan perdagangan global gitu. Jadi sehingga banyak artinya sharing pemerintah dalam hal itu gitu ya. Nah, sementara kita justru kebanyakan birokrasi pemerintah tuh menghambat gitu. Nah, justru itu contoh yang nyata aja ya. Sekarang nih bisa dikatakan tahun 99 itu diadakan Competitive City Congress di Washington yang pertama ya. Setelah itu banyak nih muncul di mana-mana kota-kota baru gitu ya. Tapi di Indonesia sampai hari ini belum ada yang jadi gitu ya. Ada misalnya kawasan ekonomi khusus ya. Tapi itu hampir rata-rata birokrasi berlapis. Sehingga jalannya juga susah gitu. Nah, mungkin sekarang ini kita harus melakukan satu pendekatan yang lebih cepat. Bagaimana kita memperhatikan gaya si Jepang dan Inggris tadi untuk melakukan sesuatu pembentukan kawasan yang diminati oleh pemain-pemain global. Semua pemain global itu bertanya tentang fasilitas. Apakah ada tax holiday, apakah ada keringanan pajak apa segala macam. Nah, sekarang ini kan kebetulan 1,5 tahun yang lalu saya diundang oleh teman untuk menjadi pembicara di Sabang, di seminar internasional di Sabang. Setelah seperti perhatiin, ini sayang sekali. Karena apa? Proses hukum tuh udah berjalan, dia udah punya free trade zone, ya kan? Kondisi alamnya bagus, lautnya dalam. Jadi kalau kita berbicara prospek jangka panjang, itu nanti untuk menaikkan daya saing, orang butuh volume. Makanya kapal-kapal yang akan lebih banyak nanti itu adalah kapal-kapal yang butuh laut dalam. Sehingga itu nggak mungkin dia melalui Malaysia atau Singapura gitu ya. Nah, itu udah harus diantisipasi dari sekarang gitu. Nah, bagaimana kita dianggap sebagai orang yang bisa memprovide facility untuk cost down gitu. Kenapa? Salah satu kenapa Jepang maju itu adalah karena itu. Dia memproduksi sesuatu untuk dunia dengan volume yang sangat besar. Sehingga dia nggak perlu melakukan feasibility study dulu gitu. Itu yang diikuti oleh negara-negara yang berikutnya kayak Korea, Cina gitu ya. Pokoknya targetnya memproduksi sesuatu untuk dunia gitu, ya kan?
Sehingga dengan harga yang cukup murah, otomatis dia ada yang nyangkut. Nanti pelan-pelan baru dilakukan improvement gitu ya. Nah, sekarang ini kita sebetulnya pasar dalam negeri aja tuh udah besar gitu. Nah, kalau kita lihat semua potensi infrastruktur kita, ASEAN Economic Community 2015, yang udah pasti kita bisa jualan listrik ke negara-negara ASEAN gitu. Karena nggak ada yang bisa saingin kita udah. Kalau memang ini tidak ada beban-beban pemerintah gitu ya, ada beban birokrasi gitu ya. Nggak usah jauh-jauh kayak BlackBerry aja. Kenapa dia lari ke Malaysia gitu kan? Karena banyak beban-beban yang harus ditanggung gitu kan? Kalau gitu. di Indonesia Ya kan? gitu Nah, ya. tapi kalau seandainya kita udah mulai nih masuk era baru di mana mindset birokrasi pun udah berubah. Saya lihat sih tendensi udah ada perubahan ya, sehingga orang udah berpikir bagaimana Indonesia ini bisa maju gitu ya. Nah, kelemahan kita selama ini kan adalah pengorganisasian gitu ya. Oke. Sehingga nggak ada perusahaan swasta itu yang betul-betul organisasinya solid gitu. Nah, makanya kalau mau melakukan pengembangan, kita nggak perlu mulai dari nol sebetulnya gitu. Begitu kita announce kebijakan bahwa kita mau menjadikan Sabang jadi hubnya ASEAN gitu ya, itu orang kan datang ke tempat kita gitu. Itu sama kayak Mahathir dulu, dia bilang look is policy gitu kan. Oke. Jepang langsung datang udah gitu. Karena orang nggak mau ketinggalan kan. Kalau tujuannya udah itu, berarti udah cocok gitu. Nah, makanya butuh suatu kredibilitas yang diangkat ke permukaan. Oke, Jadi kalau baik. bisa kan generasi baru Islam ini itu bisa jadi provokator untuk negara-negara Islam gitu. Nah, ini menarik karena gimana caranya melibatkan juga generasi berikutnya begitu ya. Pak, nanti kita lanjutkan lagi ya, Pak. Kita akan break dulu, small listener. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung ke 0812 11 12 959 dan kami akan segera kembali selepas jeda berikut ini. Smart FM Jakarta. Ya, semua listener, Anda masih mendengarkan program Smart Syariah dan kita juga masih membahas mengenai membangun blok ekonomi negara-negara OKI. Wah, ini memang semua listener satu hal yang sangat luar biasa, konsep dari yang disampaikan tadi oleh Pak Beta juga ya, bagaimana secara global lah begitu. Bayangkan kalau seandainya Indonesia ini bisa menjadi pusatnya ekonomi dunia. Nah, ini juga yang lebih menarik. Nah, nanti di sini juga akan disampaikan soal yang namanya konsep kawasan ekonomi syariah terpadu. Iya, Nah, ini betul. menarik. Sebenarnya gini, Mas Irfan, yang saya juga mau tanyakan ini langkah konkret yang tadi apa sudah disampaikan oleh Pak Beta panjang gitu ya. Seperti apa dan bagaimana sih sebetulnya? Ya, jadi begini, tadi apa yang sudah disampaikan Pak Beta, kita ingin menangkap peluang prospek global yang bagus ini. Cuman apa yang kemudian harus kita lakukan? Apa inovasi yang bisa kita tawarkan pada dunia? Nah, salah satu konsep yang menarik, dan ini konsepnya beliau dan akan dieksekusi juga Pak ya, yaitu adalah bagaimana kita membangun satu kawasan yang disebut dengan kawasan semacam ekonomi terpadu, tapi yang ekonomi syariah. Karena kita belum punya di dunia ini kawasan ekonomi syariah terpadu, ya, di mana kawasan ini memang kemudian kita jadikan sebagai tadi pusat, ya, lalu lintas, center semua dari kegiatan ekonomi yang berbasis syariah. Ya, tentu kalau kita bicara ekonomi syariah kan sangat luas ya. Kita nggak cuma bicara bank syariah saja, kita bicara bagaimana punya industri yang sesuai syariah, bagaimana kita mendorong sektoril dan sebagainya, itu kan semuanya sesuai syariah. Nah, ini yang menurut saya menjadi satu kata kuncinya karena belum ada. Ya, kenapa Malaysia sekarang menarik ya? Malaysia dia punya labuan. Di labuan itulah dia menerbitkan sukuk misalnya, yang dimana volumenya itu 2/3 sukuk penerbitan sukuk dunia itu ada di Malaysia. Karena dia punya kawasan khusus. Nah, kenapa enggak konsep ini kita perdalam ya, dan kita realisasikan di Indonesia? Kita bikin kawasan ekonomi syariah khusus terpadu yang integratif ya. Nah, sebagai sarana untuk mengundang para investor ya, dimanapun di seluruh dunia. Betul. Dan terutama di negara-negara Islam kan, kayak negara-negara Arab kan mereka nggak terlalu terganggu tuh likuiditas mereka ya. Iya, betul. Dengan krisisnya mereka nggak terlalu terganggu. Nah, kenapa nggak dana-dana itu bisa masuk?
tetapi bisa dikelola dengan baik. Betul. Nah, salah satu cara dengan itu. Makanya Pak Beta ini hadir dengan konsep itu dan beliau sekarang sedang melakukan upaya konkret ke arah sana, di mana yang menjadi menjadi target atau rencana pembangunan kawasan ini adalah di Sabang. Sabang, ini Dengan menarik konsep gitu ya. Islamic Green City. Nah, ini menarik sekali. Iya, betul sekali. Saya juga bertanya-tanya, kenapa memilih Sabang Nah, gitu kan? nih Pak Beta, ini juga mungkin Pak Beta bisa sampaikan gitu ya. Ini kan menarik, konsepnya sudah mengenai ekonomi syariah terpadu nanti di sana, ya, yang memanfaatkan juga negara-negara OKI atau negara-negara Islam sehingga yang kalau lain. ada itu kan kita tinggal announce, nanti Betul kita siapkan banget. fasilitas Betul. pelabuhan, semua barang kapal mengangkut barang dan jasa mampirnya di Sabang. Betul misalnya, banget. Kan? Tapi ini Untuk yang kita pengen juga. pariwisata, pendidikan semua bisa. Betul. Gitu. Ya. Yang kita juga pengen tahu nih, Mas Irfan, sebetulnya kenapa ini Pak Beta milihnya Sabang gitu? Apa yang menarik di sana? Ya, satu adalah geografis gitu ya. Yang kedua bisa dikatakan semua kapal-kapal generasi baru itu adalah butuh laut dalam karena dia berbicara volume. Salah satu keberhasilan Jepang dulu itu kan adalah bagaimana robotik teknologi dia pakai untuk sistem produksi sehingga dia bisa berbicara mass production dengan artinya menjamin kualitas dan QCD, quality, cost and delivery itu kompetitif gitu. Nah, ini akan berlanjut terus. Lihat aja contoh misalnya kayak Alfamart, Indomart, apa segala macam gitu ya. Dia membangun suatu sistem gitu. Sehingga apa? Kalau kita udah membangun satu sistem, ini sebetulnya kita bisa mengembangkan di negara-negara Islam yang lain ya. Jadi ibaratnya mungkin mindset pelaku usaha selama ini itu selalu ingin mendominasi kepemilikan. Itu mungkin yang membuat intention untuk membangun sistem tadi agak kurang gitu. Karena prioritasnya adalah menguasai. Ya. Nah, sekarang ini sebetulnya yang kita harus kuasai itu adalah sistemnya gitu. Jadi kalau kita udah membangun sistem ini bisa dikatakan negara-negara OKI itu bisa jadi pasar kita nanti. Katakanlah model pengembangan Sabang ini jadi sehingga dia bisa jadi hub ya. Semua orang tuh akan menitip barang di sini. Banyak kan negara-negara yang memproduksi food and energy misalnya gitu kan. Tapi kalau seandainya dia kirim pretelan, ongkosnya mahal kan. Bagaimana dia kirim nih sekali banyak gitu kan. Sehingga kita jadi terminalnya gitu. Jadi stokisnya gitu. Ya kan. Artinya apa? Dia nggak perlu mengunjungi satu-satu negara ASEAN gitu. Ya, dia cukup transaksi sama kita. Nah, ini kan yang harus mindset generasi baru Islam ini harus dirubah. Bahwa kita nggak perlu mencari keuntungan besar. Keuntungan tipis pun cukup. Sehingga orang itu tidak akan pernah lari dari kita gitu. Itu yang dilakukan sama Jepang. Japanese Sogo Society itu dia tahun 88 dulu dia baru di 70 negara. Tahun 2000-an dia udah masuk di 90 negara. Sekarang ini mungkin udah di 170 negara. Gayanya itu adalah kayak begitu. Bagaimana cash flow itu berada di tangan dia gitu. Kalau cash flow berada di tangan dia berarti kekuasaan itu ada di tangan dia. Lihat aja model hotel misalnya gitu ya. Hotel itu kalau udah punya suatu sistem kayak Hilton misalnya kan, Marriott, Ritz-Carlton. Sistem itu yang dia jual sebetulnya. Di negara-negara lain tuh pemiliknya berbeda-beda kan. Tapi yang memanage cash flow itu tuh adalah dia gitu. Itu yang membuat dia mempunyai skill jauh lebih hebat dibandingin orang lain gitu. Nah, makanya target kita ini bagaimana generasi baru Islam ini membangun sistem ekonomi Islam itu sendiri gitu. Sehingga dalam pembangunan ultimate goal untuk blok ekonomi Islam itu kita berperan dominan sebetulnya gitu. Kenapa? Karena orang lain tuh jadi follower, kita jadi inisiatornya dan kita jadi developernya. Potensi orang Indonesia bagus, sumber daya manusia bagus. Tapi selama ini kan jalan sendiri-sendiri, nggak ada yang mengorganize gitu ya. Nah, kalau bisa mungkin berdasarkan ukhuwah Islamiyah itu sendiri, bagaimana betul-betul kita terapkan ajaran Al-Quran itu untuk membangun komunitas
usahawan Indonesia gitu. Jadi mungkin kalau yang udah lanjut usia gitu udah susah memperbaiki lah, ya kan? Tapi yang baru-baru ini harus kita genjot. Kayak orang Jepang tuh kan lihat nih jadi top board of director di perusahaan-perusahaan di mana-mana di Eropa masih muda-muda. Kenapa? Dia umur 24 dia keliling-keliling dunia gitu. Ya kan? Ya akhirnya apa? Dia tahu yang terbaik itu di mana gitu. Nah, kalau bisa Sabang ini kita jadiin center of excellence untuk semua negara-negara Islam. Jadi semua teknologi yang up to date itu kita bisa bawa ke sana. Kenapa? Karena teknologi itu ada di mana-mana. Yang sulit itu adalah pasar. Iya. Kalau kita udah punya pasar, jangan dikasih begitu aja sama orang gitu kan gitu. Kita harus memimpin itu gitu. Oke, jadi kita juga bagaimana meng-create pasar tadi begitu ya Pak ya. Ya. Oke, nanti kita break lagi dulu, small listener, kita mau istirahat jeda sebentar. Dan kalau misalkan Anda juga dalam perbincangan kita di pertengahan ini ingin bertanya langsung dengan kedua narasumber saya, ada Mas Irfan dan juga ada Pak Beta, silakan di 0812 11 12 959 dengan format ya. Jangan sampai Anda lupakan nama, spasi usia, spasi lokasi. Nama, spasi usia, spasi lokasi. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Smart Syariah. Your love so permanent, distraction, the perfect interaction, the feeling. Ya, terima kasih semua listener, Anda masih bersama kami di 95,9 Smart FM. Tentunya Anda masih mendengarkan juga program Smart Syariah. Baik, kita juga masih membahas mengenai membangun blok ekonomi negara-negara oki. Nah, tadi di segmen kedua gitu juga Pak Beta sudah menyampaikan bagaimana alasan-alasan kenapa akhirnya dipilih Sabang, karena ini memang luar biasa sekali bahwa ini menjadi titik yang bisa menjangkau banyak negara sebetulnya ya. Karena saya kebetulan memegang nih ya semacam konsep, dan akhirnya ada sedikit peta di mana saya akhirnya bisa memahami kenapa alasannya di Sabang yang dibangun gitu ya, dan target untuk dibangun kawasan ekonomi syariah terpadu ini. Nah, berikutnya juga kita ingin tahu sebetulnya Pak Beta, ini kira-kira apa sih yang menjadi target ya, yang nantinya diharapkan akan menjadi keunggulan gitu ya, sektor-sektor apa sih yang akan dibidik gitu. Silakan mungkin Pak Beta bisa sampaikan. Ya. Jadi secara makro sebetulnya kan ada food and energy untuk produknya ya, untuk jasanya itu ada triple T, transportation, tourism, and telecommunication system gitu ya. Bisa dikatakan kalau kita bisa jadi stokis untuk consumable product, apakah itu makanan, apakah itu kosmetik, apakah itu BBM gitu ya, sehingga kita bisa menjadi destinasi dari produser-produser besar di dunia untuk menitipkan barangnya di tempat kita. Kita yang mengorganize distribusinya gitu. Itu akan jauh lebih efektif gitu. Tapi sebelum kita memulai itu, ada baiknya Indonesia ini bersatu untuk me-announce suatu kebijakan yang khusus sehingga orang pay attention gitu. Itu sama kan kayak Mahathir dulu tahun 80-an me-announce Look East Policy. Begitu dia katakan Look East Policy, Jepang langsung datang ke si Mahathir untuk memberikan dukungan dan berbagai macam fasilitas untuk membangun potensi Malaysia sendiri gitu. Ya sebetulnya kan kalau bicara ekonomi syariah, orang Indonesia secara individual jauh lebih jago daripada orang Malaysia gitu ya. Iya, betul sekali. Makanya sekarang ini bagaimana kita mulai untuk melihat ultimate goal, kita bisa memimpin negara-negara Islam tadi gitu. Ya kan? Itu semangat ini harus disosialisasikan di kalangan generasi muda Islam gitu ya. Kita bisa melihat ya di dalam Al-Quran sendiri wanita itu cukup diperhatikan. Tapi di negara-negara Islam tuh di nomor 2-in justru gitu ya. Sekarang bagaimana kita mengambil peluang itu untuk membangun jembatan. Biasanya anak-anak orang kaya di negara-negara Islam yang perempuan itu kan dia juga frustrasi juga kan. Karena artinya nggak bisa berperan secara banyak produktif gitu. ya. Nah, itu justru kita invite untuk bisa sekolah di Indonesia gitu. Makanya kita juga harus mempersiapkan suatu pembangunan perguruan tinggi yang khusus untuk muslimah begitu, sehingga
itu jadi jembatan bagi kita ke negara-negara Islam. Itu sama kan, Jepang melakukan itu ke seluruh dunia untuk menjadi connecting road. Jadi kalau kita itu sebagai sampelnya kayak IPB lah ya, teman-teman IPB itu banyak tuh ditawarin program S2, S3 supaya itu bisa jadi ujung tombak bagi Jepang untuk menggali potensi-potensi Indonesia gitu. Sehingga dia yang melakukan studi, sehingga dia yang memegang hasilnya itu. Jadi memang kita artinya harus appreciate sama Jepang. Karena kalau kita bisa memanfaatkan sistem Jepang tadi, berarti kita bisa lebih hebat dari orang Jepang nanti gitu. Kenapa demikian? Sekarang ini kekurangan kita kan adalah teamwork. Jepang mulai dari kecil itu udah membangun teamwork. Mulai dari kindergarten gitu, dia udah membangun tuh budaya teamwork. Di perguruan tinggi, sistem pendidikan Jepang tuh juga sesuatu metode untuk membangun teamwork. Misalnya seorang profesor punya satu case. Case ini dibagi, anak muridnya ada 10 misalnya, kan? Dibagi 10. Jadi satu orang tuh cukup belajar 1/10 aja. Nanti minggu depan dia berkumpul lagi semuanya untuk sharing. Sehingga yang belajar 1/10 ini nanti minggu depan bisa tahu semuanya gitu. Itu akan lebih efisien gitu ya. Tapi dalam perjalanan itu otomatis teamwork tadi terbangun gitu. Nah ini kan mungkin yang kita harus pikirkan di World Muslimah University itu bagaimana approach sistem pendidikannya gitu. Nah, kita harus melihat yang terbaik di dunia itu kita bawa kemari gitu. Jadi artinya apa? Ya kalau bisa kan Indonesia dengan multi etnik begitu bisa membangun satu kekuatan ekonomi dunia. Wah itu sih luar biasa Mas Irfan. Iya, betul. Jadi sekali. Mbak Riri bisa bayangin ya. Anak-anak muda Jepang aja tuh udah berkeliaran di mana-mana ya. Jadi umur 30-40 aja dia itu tuh udah sangat akumulasi know-how-nya itu udah sangat hebat lah gitu ya. Sehingga dia udah tahu semuanya gitu. Jadi sebetulnya ya nomor satu yang harus kita persiapkan bagaimana generasi baru Islam ini bisa menguasai pasar dunia. Itu yang nomor satu. Jadi kalau kita bicara sistem produksi kita bisa comot dari mana-mana sebetulnya gitu. Yang paling bagus sekarang di dunia di mana kita panggil udah karena dia butuh pasar gitu, ya kan? Jadi yang nomor satu harus kita kuasai adalah pasar gitu. Jadi justru ini yang harus jadi mindset gitu kan. Bagaimana? Jadi setiap suatu pertemuan kita harus bisa jadi aktor di situ. Kita harus bisa jadi provokator gitu kan. Itu yang harus di ini. Karena kan selama ini orang Islam Indonesia tuh malu-malu gitu, ya kan? Nggak pede jadi orang Islam gitu ya. Kita harus pede, karena apa? Prospek pasar dunia itu adalah Muslim gitu. Betul. Sekarang aja 1/3 popularitas dunia tuh udah Muslim. Karena memang pertumbuhan orang Muslim nih jauh lebih cepat dibandingin orang Barat, ya ke depan makin banyak dia gitu. Justru itu pasar-pasar calon ya. Nah ini udah harus, makanya nggak aneh kalau misalkan tadi Pak Beta menyampaikan kita harus market oriented karena marketnya bakal banyak nih. Iya. Gitu. Oke. Ya, betul Mas Irfan sekali. nanti Sebagai aja contoh, deh. Nanti aja ya. Selepas jeda berikut ini. Baik. Selepas jedanya udah harus kita lewati, dan semua listener tenang aja. Mas Irfan udah nggak sabar sebetulnya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Beta. Selepas jeda berikut kami masih akan segera kembali untuk Anda. Smart Syariah. Baik, semua listener, kita sudah masuk pada segmen terakhir dalam perbincangan mengenai bagaimana membangun blok ekonomi negara-negara OKI. Tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Pak Beta juga ya, kenapa pilihannya Sabang dan kemudian apa sektor-sektor yang nantinya diharapkan menjadi keunggulan. Mas Irfan tadi mau komentar sebetulnya di segmen ketiga gitu, tapi saya cut dulu, mohon maaf Mas Irfan. Silakan, mungkin ingin menyampaikan sesuatu dari apa yang disampaikan Pak Beta. Betul sekali, jadi saya melihat spirit dari Pak Beta ini adalah, ini sebenarnya satu istilah yang sekarang sudah mulai berkembang di dunia yang disebut dengan cooperative entrepreneur atau wirausaha berjamaah. Jadi kita tidak start dari zero, tapi kita mulai dari potensi apa yang kita miliki. Tadi misalnya food ya, ini kan Sabang akan menjadi istilahnya kalau orang cari pasar makanan terbesar di dunia yang halal, nah di situ. Ya kan ini bicara bagaimana kita mensinergiskan potensi alam kita misalnya kan, atau juga kita juga punya infrastruktur regulasi undang-undang
jaminan produk halal yang disahkan oleh DPR kemarin di sidang terakhir mereka, ya kan. Nah ini kan kalau kita sinergikan, ya kita sinkronkan, ini menjadi satu peluang sehingga ketika orang bicara di mana mencari barang halal, datang ke Sabang misalnya. Nah, iya betul. Sehingga betul, akhirnya betul. produsen juga akan terdorong memanfaatkan, dia akan memperbaiki sistem produksi, dia akan mengubah pola produksi. Kayak misalnya Jepang mengirim ini Pak ke IPB belajar bagaimana pangan halal. Jadi belajar ke kita. Dia pengen tahu karena dia udah melihat future market. Iya, Iya. betul sekali. Ini yang tadi disampaikan juga oleh Pak Betul, Beta ya. ya. Marketnya Kenapa- udah banyak nih iya, nanti. Inggris kenapa semangat masukin Betul. keuangan syariah? Karena Benar, dia lihat benar. ini future market gitu kan. Iya, iya, Nah, betul, jadi betul. yang kayak begini-begini ini kan potensi kita. Aduh. Nah, tinggal ada dirigennya lah istilahnya ya yang bisa mensinkronkan itu. Tapi kalau kita menunggu inisiatif pemerintah juga, kalau hanya menunggu saja juga Kelamaan khawatir kali ya. lama gitu ya. Sambil kita mendesak pemerintah supaya punya concern yang lebih tinggi, ya apa yang diusahakan oleh Pak Beta dan teman-teman di Kadin bisa kita dorong gitu supaya kita bisa merealisasikan kawasan ekonomi syariah terpadu yang bisa menjadi tujuan utama orang mau jualan, mau investasi, mau naruh barang. Benar, benar. Pokoknya kalau udah dengar kata kawasan ekonomi syariah, yang ada di benak Itu Indonesia, Sabang pemain gitu dunia ya. itu adalah Sabang. ke Sabang, ke Indonesia begitu. Oke, oke. Ini yang Nah, sebenarnya mungkin menarik Pak nih. Pak Beta juga bisa sampaikan kembali gitu. Walaupun tadi mungkin Pak Beta sudah menyampaikan sekilas ya bagaimana langkah-langkah konkretnya untuk mewujudkan ini semua. PR terbesarnya apalagi Pak yang mungkin agar ini benar-benar terwujud, karena ini memang faktanya luar biasa sekali kalau sampai implementasinya jadi nih gitu. Ya, ya. Jadi gini, ya kita bisa katakan kayak Jepang itu kan motonya bagaimana memproduksi sesuatu untuk dunia gitu ya. Sebetulnya kan kita udah punya banyak peralatan produksi di Indonesia gitu ya, tapi utilisasinya masih rendah, terutama BUMN gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mendevelop pasarnya gitu. Ya, makanya beberapa waktu yang lalu Menek BUMN itu memilih electric car untuk diproduksi di Indonesia. Sebetulnya kita udah ketinggalan jauh kalau mau melakukan penetrasi pasar untuk mobil gitu ya. Kenapa? Mobil itu adalah retail market, nggak bisa kita dikte gitu. Yang bisa kita dikte itu adalah kalau seandainya pembelinya itu adalah BUMN gitu ya. Mungkin bisa kita lihat peluang yang bagus. Tadi kan kita berbicara produknya food and energy gitu ya. Energi, katakanlah kita mau membangun pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batu bara misalnya ya. Kalau kita punya 10.000 megawatt untuk mensuplai negara-negara ASEAN, berarti kita butuh batu bara selama konsesi kita pegang. Konsesi ini bisa 30 tahun, bisa 80 tahun, kayak kawasan Kepulauan Riau itu, Karimun Bintan, itu konsesinya diberikan zaman Pak Harto 80 tahun. Ya. Sehingga selama 80 tahun itu berada di bawah kekuasaan dia, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya yang paling efektif gitu. Kita bicara kerja keras sebentar, tapi ini bicara kita Betul. bisa membangun lama banget suatu gitu. sistem manajemen yang berkelanjutan di situ gitu ya. Nah, makanya kalau kita berbicara bagaimana memilih produk gitu ya. Pada umumnya kan kita substitusi impor kayak mobil, sepeda motor, elektronik. Itu tetap yang berkuasa adalah pemegang merek gitu. Kita ini hanya follower kan, karena semua kebijakan ada di tangan dia gitu. Nah, sekarang harus kita balik, kita yang punya pasar kok, harus kita yang mendikte. Kita pasang merek kita gitu ya, sehingga dia jadi pendukung. Jadi dia misalnya bekerja sama dengan kita yang menjamin semua sistem produksi. Kita yang bertanggung jawab terhadap pasar gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan pengikatan hubungan kerjasama yang berbasis produksi massal gitu ya. Misalnya kayak alat-alat berat tadi, kalau kita punya artinya kebutuhan jangka panjang untuk pertambangan, itu adalah captive market. Sehingga kita bisa manfaatin seluruh BPIS di Indonesia itu, semua alat produksi itu udah ada di sana gitu. Sampai di Nutanio itu ada 2 unit boring turning milling machine yang 24 meter itu panjangnya, itu sangat mahal harganya. Pak Habibie dulu beli itu dengan jaminan Boeing akan memberikan pekerjaan untuk pembuatan wing itu sendiri gitu.
Tapi karena berbagai macam kendala akhirnya itu idle kan. Itu kan sayang, utilisasi nggak ada gitu. Nah, itu semua adalah alat-alat yang bisa diberdayakan. Jadi kita bisa parallel moving sebetulnya dengan kebijakan kawasan Sabang sebagai suatu basis perdagangan untuk negara-negara Islam. Sehingga sembari jalan kita melihat nih bagaimana memberdayakan aset-aset Indonesia yang udah ada gitu. Jadi kalau seandainya seorang memilih hanya sesuka hatinya gitu ya, itu sifatnya hanya sementara gitu, nggak akan bisa berkelanjutan gitu ya. Jadi kalau kita memilih sesuatu yang saling terkait dan kayak saya bilang tadi ya, kita bisa mendikte. Jadi bahwa pemakaian alat-alat itu sendiri dengan kebijakan itu bisa dipaksakan untuk dibeli oleh BUMN itu gitu. Sembari jalan kita melakukan improvisasi untuk mengisi pasar negara-negara Islam tadi gitu, ya kan? Ya lama-lama kan pasti pemain dunia juga akan cari kita untuk berkolaborasi gitu, ya kan? Jadi justru strategi itu tuh yang harus dilakukan. Kita bicara aja orang udah datang pasti gitu, ya kan? Karena memang sudah tahu gitu ya. Dan kita negara besar, jangan Betul sekali. Nah, sekarang kan banyak orang datang sini nih dari negara-negara kecil gitu kan, bawa produk-produk consumable lah, ya, kayak kopi lah segala macam-macam lah ya, kosmetik gitu ya. Dari kemarin ini saya lihat juga ada dari Afrika Selatan gitu ya. Nah, itu semua bisa kita fasilitasi untuk masuk di pasar ASEAN. Kita jadi stokisnya gitu kan. Betul gitu. sekali. Ya kan? Makanya perlu kawasan khusus. Betul sekali. Saya berharap mudah-mudahan ya ini segera terwujud begitu ya. Tentunya seperti yang tadi Pak Beta sampaikan, ini bukan kerjaan sendiri-sendiri ya Pak ya. Semuanya harus teamwork dan bersinergi untuk mewujudkan ini semua. Masih pingin sih sebetulnya ngobrolin ini gitu. Saya senang dengerin Pak Beta tadi menyampaikan ini semua karena ini memang demi kemajuan gitu ya, kemajuan negeri ini dan ya itu tadi PR-nya juga harus ada generasi muda itu menjadi provokator lah. Betul. Untuk ini semua quote and quote loh ya semua listener. Mas Irfan, kita sudah harus segera mengakhiri konklusi yang mungkin Mas Irfan ingin sampaikan dari perbincangan kita. Ya, jadi intinya adalah pertama kita harus membaca arah dunia ke depan ini seperti apa. Betul. Ya, dan yang kedua ternyata kita bisa melihat bahwa di antara keunggulan yang bisa didevelop oleh Indonesia itu adalah kekuatan ekonomi syariahnya, ya kan, dengan tadi yang mengembangkan banyak hal yang bisa kita dorong dan kita kembangkan. Betul. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita sebagai sebuah bangsa ini memanfaatkan ini ya untuk sebesar-besarnya bagi kemajuan kita sendiri gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi satu hal yang menarik dan mudah-mudahan sih kalau ada teman-teman yang sekarang sedang berkuasa mendengarkan kita pagi ini nih dengan upaya mendukung tadi pengembangan Sabang misalnya. Betul. Nanti Sabang dia punya ciri khas apa, nanti bisa kita develop tempat yang lain untuk Islamic finance-nya misalnya kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dan kita ini bangsa besar dan punya potensi besar. Nah, ini yang menurut saya semangat ini harus kita dorong dan tapi jangan lupa ajaran Islam itu mengatakan kerjakan segala sesuatu dengan berjamaah. Benar. Makanya perintah dalam bermuamalah, dalam berekonomi, dalam beribadah itu semua berjamaah. Perintahnya dalam konteks berjamaah. Iya betul, karena memang secara logika juga dengan berjamaah itu akan menjadi cepat pekerjaan dan selesainya luar biasa. Baik, Mas Irfan, terima kasih banyak sudah memperkenalkan kita Pak Beta. Ya, Pak Beta juga terima kasih banyak sudah hadir di studio Smart FM. Smart Listener, mudah-mudahan perbincangan yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber saya tidak hanya bermanfaat tapi juga menginspirasi untuk Anda. Saya Riri Artakusuma pamit. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.